Bulan Sya'ban ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, di bulan Sya'ban amalan para hamba diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Qultu ya Rasulullah, alam araka tasumu syahra min asyhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti di bulan Sya'ban. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Karena Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, aku nggak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak ini, sesering ini, ya di bulan Sya'ban pada bulan-bulan yang lain. Ada apa sih dengan bulan Sya'ban? Maka Nabi menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu 'anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Karena bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang keumuman manusia lalai di bulan itu. Maka lalai fokus ibadah kepada Allah di bulan itu, yang mana bulan tersebut terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Kenapa Nabi harus menyebutkan seperti ini? Dia bulan yang terletak antara dua bulan Rajab dan Ramadan, dan manusia rata-rata lalai di bulan itu. Karena kebanyakan kaum muslimin punya perhatian untuk dua bulan ini, tetapi sebagian mereka yang punya perhatian untuk dua bulan ini tidak memiliki perhatian untuk bulan yang satu ini. Padahal dia terletak di antara dua bulan yang mereka memberikan perhatian kepadanya. Jelas ya? Ini jawaban dari Nabi SAW. Kemudian Nabi menyatakan, "Wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil alamin." Di bulan Sya'ban amalan para hamba diangkat kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbul alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Maka aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dan aku sedang berpuasa. Jangan sampai amalan kita diangkat kepada Allah, kita sedang teken kontrak riba. Jangan sampai amalan kita diangkat kepada Allah, kita sedang menciptakan konflik yang membunuh sekian nyawa manusia demi memenangkan suatu politik, atau demi tidak masuknya investor yang bisa menjayakan suatu tempat. Hati-hati ini. Nah, di dunia Anda bisa lari dari manusia, tetapi Anda tidak bisa mati dari malaikat maut. Walaupun kita memiliki jutaan pasukan elit. Nah, walaupun kita memiliki harta yang berlimpah ruah, amalan tetap yang diangkat.